Selamat bergabung di channel Street Corner. Kali ini Street Corner akan memberikan informasi seputar peristiwa ternyata tak bisa digantikan. Begini Pancasila melewati 3 zaman. Namun sebelum lanjut video kali ini, jangan lupa subscribe di channel Street Corner. Dan jangan lupa like, comment, share videonya ya, hanya di channel Street Corner. Tak bisa digantikan, begini Pancasila melewati 3 zaman. Pancasila merupakan dasar atau ideologi negara yang dimulai dari pembentukan serangkaian rapat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 mengemukakan Pancasila melalui pidatonya, lahirnya Pancasila. Sejak 2016, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah menetapkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Dalam hal ini, bangsa Indonesia secara resmi dan politis akan memperingati hari terbentuknya dasar negara. Namun perjalanan Pancasila hingga penetapan hari lahirnya sebagai hari nasional tak semulus yang dibayangkan. Pancasila melewati 3 zaman, yakni zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi yang penuh tantangan. Pancasila zaman Orde Lama, sejarawan Asfi Warman Adam mengatakan, Pancasila di era Soekarno sempat diperdebatkan sebagai dasar negara pada 1957. Para wakil rakyat ketika itu memperdebatkan dasar negara Indonesia dalam persidangan. Mereka berdebat apakah dasar negara itu Pancasila atau Islam atau ideologi sosial ekonomi. Tetapi tidak satupun dari kelompok yang mencapai suara bulat, sehingga usul atau perbedaan itu menjadi terkatung-katung, ujar Asfi kepada beberapa narasumber yang dapat berbagai sumber. Namun karena perdebatan tersebut dianggap tidak berhasil menentukan ideologi Indonesia, maka Presiden Soekarno kembali mengeluarkan dekret presiden pada bulan Juni 1959. Di sana kan diperdebatkan apakah Pancasila ataukah negara Islam. Itu tidak berhasil, sehingga Presiden Soekarno mengembalikan lagi dekret presiden. Bulan Juni 1959 kembali ke UUD 1945, di mana Pancasila itu terdapat di dalamnya, kata Asfi. Zaman Orde Baru yang dikuasai oleh Presiden Soeharto, pemerintah memulai gencar melakukan sosialisasi atau penataran Pancasila terhadap mahasiswa, pejabat negara, dan semua kalangan. Penataran ini dibentuk oleh suatu lembaga khusus, yakni Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau BP7. Namun Asfi mengatakan kala itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan pemerintah. Kita juga tahu dan meyakinkan bahwa hasilnya seperti yang kita ketahui tidak sesuai dengan harapan. Karena cara penyelenggaraannya itu lebih banyak bersifat hafalan gitu, jadi nilai-nilai Pancasila yang harus dihafalkan, ungkap dia. Belum lagi ia menambahkan Pancasila dijadikan sebagai objek penataran, bahkan Pancasila dijadikan sebagai suatu hal yang baku dan tidak berkembang di masyarakat. Pada zaman itu Soeharto melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan Pancasila di zaman ketiga yaitu di era reformasi. Menurut Asfi, pada era reformasi muncul suatu gelombang atau kerinduan terhadap Pancasila sebagai suatu ideologi yang merekat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Ideologi itu adalah Pancasila, jelas dia. Saat ini dia merasa Pancasila perlu dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu Asfi berpendapat perlu satu lembaga dan mengatur menyosialisasikan Pancasila. Maka itu perlu satu lembaga di bawah kepresidenan yang mengatur dan mensosialisasikan Pancasila. Namun tidak efektif jika sosialisasi dikerjakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, seperti sosialisasi 4 pilar. Lebih baik dilakukan oleh lembaga eksekutif saja, imbuh dia. Kata Asfi menilai Indonesia sangat perlu diberikan penataran tentang Pancasila. Hal ini dilihatnya dari kondisi bangsa Indonesia yang sekarang ini. Itulah informasi yang dapat dirangkum menurut Street Corner. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mampu menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, comment, share videonya ya, hanya di channel Street Corner. Terima kasih.